berdoa yang akan dipimpin oleh Nurul Jannah. Silakan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Pertama, Nahya, Normaya, Nur Mujadda, dan Rahmadani. Alhamdulillah semuanya berakhir ya. Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Apa yang kalian ketahui tentang Salahuddin Al-Ayyubi? Hebat, apalagi? Masalah dari pesantren. Apalagi? Ya, baik. Sepertinya kalian sudah belajar terlebih dahulu di rumah ya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bu, Ya, jadi di sini tuh menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi kalian nanti bakal share link dan media pembelajaran ini. Jadi kalian bisa menggunakan media ini di luar sekolah. Kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran. Jadi bisa di rumah, dimanapun itu. Jadi caranya itu adalah kalian tinggal kita langsung ke materi pada hari ini saja. Nah, materi hari ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada latar belakang, lalu ada perang salib, terus ada kepemimpinan dan kebijakan, lalu ada warisan dan peninggalan, akhir hidup dan juga kesimpulan. Kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya di media pembelajaran ini ada menyediakan narasi teksnya yang bisa kalian dengarkan untuk pembelajaran di luar sekolah. Karena kita lagi di dalam sekolah, maka akan Ibu jelaskan secara langsung saja. Pertama adalah latar belakang dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub atau biasa dikenal dengan nama Salahuddin. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari bangsa Qurni yang lahir di Tiflis, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, dan semasa kecil Salahuddin Al-Ayyubi ini dididik oleh ayahnya untuk mengetahui berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu sastra, kalam, dan juga dia bahkan menghafal Al-Quran dan hadis dengan bahasa. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi ini juga menekuni berbagai teknik seperti teknik perang, militer, dan juga strategi dan juga politik. Jadi dapat dibayangkan nih betapa hebatnya kepemimpinan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah dia pupuk sedari kecil. Dan juga sedari kecil pun dia sudah menunjukkan karakter yang kuat dan rendah hati, juga sopan santun dan penuh dengan belas kasih. Nah, jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini membangun karirnya itu di bawah kepemimpinan Nuruddin Janti. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu peran Salahuddin Al-Ayyubi pada perang salib dan pertempuran kafir. Jadi, ketika perang salib itu dimulai dan juga Eropa itu berusaha untuk merebut kota Yerusalem, kota yang kota suci bagi ketiga agama. Ada yang tahu agama apa? Agama Islam tentunya. Lalu ada agama Kristen dan juga agama Yahudi. Nah, setelah banyaknya pertempuran, sangat disayangkan kota Yerusalem itu jatuh ke tangan tentara salib. Melihat hal tersebut, Salahuddin pun tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha untuk merebut kembali kota Yerusalem dengan melakukan negosiasi dengan pasukan-pasukan yang punya terpecah dan bekerja sama untuk merebut kembali kota Yerusalem. Dan tepatnya pada tahun 1187 di pertempuran Hakim, Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil merebut kembali kota Yerusalem, dan kemenangan tersebut bukan hanya menjadi harapan baru, tapi juga menjadi semangat baru bagi umat Muslim. Dan setelah pertempuran, Salahuddin itu menunjukkan sifat yang luar biasa. Dia memaafkan penduduk kota yang hidupnya menjadi musuhnya dan membiarkan mereka untuk tetap tinggal di kota Yerusalem dan melaksanakan ibadah mereka sesuai
menjelaskan saja apa yang terjadi. Kayak tipe beliau itu adalah tipe yang kayak ya udah gitu loh. Yang masa lalu biarlah berlalu, biarkan kita membuka lembaran baru di kehidupan baru. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu ingin memberikan pilihan kepada kalian. Mau games dulu apa evaluasi dulu? Games. Oke, baiklah. Jadi games ini akan dimainkan oleh dua kelompok. Jadi kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Lalu cara memainkannya, kalian akan misalnya nih, kita memainkan permainan menyusun huruf. Lalu akan ditampilkan nanti huruf-hurufnya akan kalian susun. Ketika kalian sudah mengetahui nih huruf-hurufnya dengan benar, silahkan langsung angkat tangannya setelah hitungan ketiga. Apakah sudah dimengerti? Untuk pembagian kelompoknya seperti apa? Ibu, mungkin dari kelompok depan dan kelompok belakang ya. Jadi di sini kalian juga bisa mainkan nanti di rumah karena itu sudah memberikan men-share linknya di rumah nanti. Jadi kalian tinggal masukkan nama kalian. Misalnya nama kalian adalah Putih. Lalu kalian tinggal klik mulai, maka kalian akan bisa memainkan permainan ini. Nah, sini ada susunan huruf yang pertama. Ada bukunya di atas ini. Salahuddin Al-Ayyubi selalu menghargai orang lain. Apa kata yang berhubungan dengan menghargai orang lain? Jadi kumpulan huruf yang ada di bawah sini. Apabila kelompoknya sudah mengetahui, boleh mengangkat tangannya. Boleh. Yang pertama huruf apa? Berikutnya T. T. Lalu O. O. Lalu L. L. E. F. R. A. A. N. N. S. S. I. I. Bagus, benar. Semua tepuk tangan untuk kelompok. Mendapatkan 1 poin ya. Lanjut, ini ada yang kedua, soal yang kedua, yang berhubungan dengan latar belakang Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat disusun dari huruf-huruf yang ada di bawah sini. Siapa yang bisa? Kelompok depan. Huruf pertama M. I. 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 L. L. I. I. T. T. E. E. Dan F. Benar. Sama ya, sorry ya. Yang ketiga, seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, kelompok belakang. Huruf pertama P. P. Huruf kedua A. H. H. L. L. A. A. W. W. A. A. M. M. Benar. Selanjutnya, kepandaian Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pandai di bidang apa? Lihat dari hurufnya. Boleh. Huruf pertama S. E. Apa? T. Maaf. T. S. Apa? R. Suaranya lebih keras ya. A. A. T. T. E. G. I. Benar, wah. Banyak sekali ya. Ini adalah sebab meninggalnya Salahuddin. Baik. D. D. E. E. M. M. A. A. M. L. Benar. Hasilnya adalah 3-2, maka secara langsung kelompok belakang memenangkan permainan kita pada hari ini. Wow. Ini hadiah dari Ibu ambil satu masing-masing ya. Ibu, terima kasih Ibu. Nah, karena sudah memainkan games dan waktu pembelajaran kita segera berakhir, maka kita langsung ke bagian evaluasi ya anak-anak. Ibu. Jadi di bagian evaluasi itu ada menyediakan soal esai yang akan kalian jawab sebagai pekerjaan rumah. Jadi itu ada LKPD-nya, kalian bisa jawab soal esai itu di sini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, ya. Ibu. Nah, baik. Jadi kalian bisa buka linknya yang sudah Ibu share dulu.